Halo guys, selamat datang di channel Sunme Cinema. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan diperlancarkan rezekinya. Oke, kali ini Sunme Cinema akan membawakan sebuah alur cerita film yang menceritakan tentang kisah perjalanan keluarga yang berlibur di hutan Afrika. Namun, ketika di sana mereka diserang oleh singa yang sangat ganas dan mengerikan. Apakah mereka semua selamat dari serangan singa itu dan bagaimana nasib mereka? Oke, jika kalian penasaran dengan nasib mereka, mari kita simak alur ceritanya. Film ini diawali dengan satu malam yang sunyi di tengah belantara Afrika. Para pemburu memasuki wilayah kekuasaan para singa. Mereka datang bukan hanya sekedar berburu, tapi melakukan pembantaian hewan di sana. Kemudian para pemburu itu mendekati sebuah singa yang ada di sana. Tapi ada satu singa yang berhasil lolos. Sang pemimpin para pemburu itu memerintahkan untuk segera memburu. Jika tidak, maka singa itu akan memburu mereka untuk melakukan balas dendam karena kawanannya telah dibantai oleh sekelompok pemburu itu. Lalu yang terjadi, mereka dimangsa oleh singa yang berhasil melarikan diri itu. Beberapa hari kemudian, seseorang yang bernama Ned terbangun dalam pesawat kecil yang sedang menuju padang savana Afrika. Di kursi depan, dia berbicara dengan pilot. Ia bercerita pernah di sini bertahun-tahun yang lalu. Di belakangnya ada dua putrinya yang bernama Meredith dan juga Naura. Mereka duduk dengan penuh antusias. Perjalanan ini adalah liburan ke kampung halaman mendiang istri Ned yang berada di Afrika Selatan, tempat penuh kenangan yang jarang mereka kunjungi. Akhirnya mereka pun sampai dan turun di pesawat kecil tersebut. Mereka pun disambut oleh Martin, sahabat Ned yang sudah dianggap seperti keluarga. Dia adalah anggota konvensi pelindung satwa dan juga sahabat dari istri Ned. Martin dengan senang menyambut mereka dan berbagi cerita tentang Afrika Selatan dan berbagai cerita tentang alam liar. Sesampainya di rumah, Mar melihat foto-foto ibunya yang terpajang di dinding rumah tersebut, termasuk dengan sebuah foto di bawah pohon besar yang mereka beri nama seperti Amalitri. Melihat foto itu, ada kesedihan tersisa di mata Ned. Meskipun Ned dan kedua putrinya ini tampak bahagia, tapi di balik senyuman mereka tersimpan konflik yang belum terselesaikan. Si Mar ini menyimpan dendam kepada ayahnya. Dia menyalahkan karena kurang peduli dengan ibunya dan dia meninggalkan ibunya saat ibunya itu sedang sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Keesokan hari pun tiba. Petualangan alam liar di Afrika pun dimulai. Martin sebagai pemandu mereka dengan percaya diri memimpin mereka menjelajah savana yang menakjubkan dan begitu indah sepanjang mata memandang. Kemudian mereka pun mengabadikan pemandangan itu dengan sebuah foto. Di sana seorang pemuda bernama Banji sudah menunggu. Jadi si Banji ini merupakan petugas jagar alam dan juga sebagai sahabat dekat si Martin. Kemudian Banji ini bertugas untuk melacak pergerakan para singa yang ada di kawasan itu. Kemudian terlihat di sana singa-singa ini sangat akrab. Namun ada satu singa betina yang terlihat terluka. Kemudian Martin segera meminta Banji untuk menghubungi dokter hewan untuk segera mengobatinya. Ia pun tahu jika akhir ini pemburuan liar semakin banyak dan tak terkendali karena permintaan pasar yang semakin besar. Tidak juga badak dan gajah, namun kini singa juga menjadi salah satu hewan yang menjadi sasaran para pemburu liar yang mencari cakar, taring, dan tulangnya yang sangat laku keras dan mahal dijual di pasar gelap. Si Nora yang penasaran menyebut artikel yang dia baca tentang kelompok anti pemburu liar yang tidak hanya menghentikan para pemburu, namun mereka tak segan-segan untuk membunuh mereka demi melindungi satwa. Martin pun mengangguk menjelaskan meskipun hal itu konvensional, kelompok itu melakukan segala cara untuk menjaga alam liar dari ancaman manusia. Kemudian mereka pun berjalan dan menuju sebuah desa yang terpencil. Ketika mereka sampai di sana, betapa terkejutnya karena melihat suasana desa terpencil itu yang kini sepi dan terlihat tidak berpenghuni. Tidak ada satupun orang yang ada di desa itu.
Namun ketika mereka memasuki rumah desa, mereka semua pun terkejut karena semua penduduk terlihat terluka parah. Tak ada satupun penduduk yang selamat. Semuanya memiliki luka yang sangat mengerikan. Mereka mengira jika penduduk ini diserang oleh sekelompok singa. Namun setelah dipikir lebih mendalam, seperti ada keganjilan yang ada di sini. Jika ini adalah serangan singa, pasti korbannya akan dimakan oleh singa tersebut. Namun semua korban yang ada di sini malah tergeletak di dalam rumah. Kemudian mereka semua juga berpikir, seharusnya aroma darah yang sangat menyengat ini seharusnya menarik para segerombolan hyena. Tapi desa itu terlihat sangat sepi dan mereka juga berpikir jika singa buas itu masih berkeliaran di sana. Kemudian mereka pun menemukan seseorang yang baru saja diserang singa di sana bersama dengan sapi yang berada di sampingnya. Kemudian karena mereka semua merasa tempat ini sudah tidak aman, mereka pun bergegas meninggalkan tempat ini. Kemudian Martin pun segera membawa mereka pergi dari tempat itu sembari mencari pertolongan. Lalu secara tiba-tiba menemukan seorang pria yang tergeletak di tengah jalan dengan luka yang sangat parah. Kemudian Ned dan Martin pun turun untuk memeriksa pria tersebut dengan membawa senapan. Salah satu dari mereka berjaga-jaga, siapa tahu ada singa yang mendekat. Kemudian mereka mendengar suara singa yang sangat menyeramkan. Namun belum sempat menolong pria itu, pria tersebut pun mati karena tidak mampu menahan luka yang ia terima. Setelah itu, Martin pun menuju ke dalam hutan untuk memeriksa tempat sekitar. Saat ia sedang melihat di sekitar, tiba-tiba ia pun dikagetkan dengan segerombolan burung yang tiba-tiba keluar dari dalam semak-semak. Kemudian Martin pun melanjutkan perjalanan dengan menyusuri sungai. Namun ia dikagetkan dengan singa. Lalu spontan ia pun menembak. Ned yang mendengar suara tembakan pun segera menghampiri Martin yang mungkin sekarang sedang dalam bahaya. Namun ketika Ned akan mendekati Martin, ia dikagetkan dengan singa yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian singa itu pun segera menyerang Ned. Kemudian Ned dengan cepat masuk ke dalam mobil, sehingga singa itu pun segera menerkam mobil itu dengan cepat. Mereka melarikan diri karena singa itu terus menyerang mobil, sehingga membuat mobil mereka menjadi sedikit rusak. Kemudian mereka bertiga pun berhenti di sebuah jalan dengan mobil yang sedikit rusak. Kemudian Ned pun berusaha menenangkan putrinya dengan membuat mereka merasa tenang. Sang singa sudah tidak mengejar mereka lagi. Kemudian Ned pun mendapatkan sebuah sinyal radio. Ternyata sinyal radio ini berasal dari Martin yang ternyata masih hidup. Ia bersandar di bawah pohon dengan luka robekan di tubuhnya akibat serangan dari singa. Kemudian Martin juga mengabarkan jika ia kini sedang diawasi oleh singa yang mungkin saja bisa menyerang Martin kapan saja. Lalu ia memberitahu Ned agar ia tetap berlindung di dalam mobil karena singa yang kali ini menyerang mereka sangatlah ganas. Hal itu membuat Ned dan anak-anaknya merakit sebuah senapan bius yang berada di dalam mobil mereka. Kemudian Ned berencana akan menjemput Martin yang kini sedang dalam bahaya walaupun resikonya sangatlah besar. Beberapa saat kemudian Ned pun mengeluarkan senapan. Dia pun mengintai setiap pergerakan hewan yang ada di sekitarnya. Salah satu anak Ned yang merasa ayahnya tak cukup kuat untuk berlari, ia pun memutuskan untuk keluar dari dalam mobil untuk menjemput Martin yang lokasinya tak jauh dari mereka. Namun tiba-tiba sosok singa keluar dari atas tebing. Betapa terkejutnya Ned melihat singa besar itu. Kemudian singa itu pun segera menyerang Ned. Ned yang merasa sangat terancam, ia memutuskan untuk berlindung di bawah mobil. Kemudian singa itu pun terus menyerang Ned yang berada di bawah mobil. Ned pun terus melindungi dirinya dengan memukul senapan yang ada di bawahnya. Dengan memukul senapan yang dibawanya ke tubuh singa itu. Namun singa itu pun tetap menyerang Ned. Lalu salah satu anak Ned yang masih berada di dalam mobil, ia menancapkan sebuah peluru bius ke tubuh singa yang berada tepat di sampingnya. Hal itu membuat singa itu perlahan melemas dan singa itu pun mulai menjauhi mereka. Kesempatan itu sangat tepat untuk membawa Martin yang telah diselamatkan anak Ned untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Ned dan anak-anaknya pun terkejut melihat luka yang diterima Martin sangatlah parah, sehingga membuat Martin hampir tak sadarkan diri. Kemudian Ned yang seorang dokter berusaha menjahit luka robekan yang diterima oleh Martin. Perlahan luka itu pun mulai tertutup.
Beberapa saat kemudian, sang singa pun kembali muncul di atas bukit. Singa itu ternyata belum lumpuh meski telah ditancapkan obat bius di tubuhnya. Lalu singa itu pun seperti memberi pesan dan seolah menantang mereka. Tak lama setelah itu, singa itu pun kembali pergi meninggalkan mereka. Beberapa saat kemudian, Martin pun tersadar dari pingsannya. Di situ, Ned dan Martin mendiskusikan bagaimana mengatasi amukan singa yang tadi menyerang mereka. Martin dan Ned pun berasumsi bahwa singa itulah yang menyerang para warga. Mereka beranggapan bahwa singa itu menyerang warga desa karena singa itu telah marah dan berniat membalas dendam dengan manusia karena singa itu merasa sangat dendam dengan manusia yang telah membunuh sebagian besar spesiesnya yang berada di hutan. Itulah dampak dari perburuan liar yang kini semakin banyak dan tak terkendali sehingga membuat orang-orang yang ada di sekitar menjadi korbannya. Tak lama kemudian, sekelompok pemburu pun datang dengan beberapa mobil yang mereka naiki. Ned yang melihat pemburu itu segera menghampiri mereka. Lalu Ned pun memberitahu tentang kondisi yang kini ia alami dan menawarkan beberapa uang untuk membantu Ned dan keluarganya keluar dari dalam hutan ini. Kemudian para pemburu itu pun menyetujui tawaran dari Ned. Namun, hal yang berbeda pun terjadi ketika pemburu itu melihat Martin yang tergeletak di dalam mobil. Spontan, pemburu itu pun langsung menggagalkan kesepakatan tadi yang dibuat oleh Ned. Para pemburu itu sangat dendam dengan Martin karena Martin adalah salah satu kelompok anti pemburu yang pernah membunuh 3 rekan dari kelompok pemburu itu. Hal itu pun membuat para pemburu itu berniat membunuh mereka. Namun ketika pemburu itu akan membunuh Ned dan Martin, tiba-tiba sosok singa keluar dari dalam kegelapan dan langsung membunuh mereka semua dengan sangat sadis. Lalu satu persatu para pemburu itu pun tewas dibunuh oleh singa itu. Kemudian Ned beranggapan bahwa satu-satunya cara untuk kabur dari tempat ini adalah dengan kabur menggunakan truk yang dikendarai oleh para pemburu itu. Lalu Ned pun mencari kunci mobil yang dibawa oleh salah satu mayat pemburu yang sudah tewas. Namun ketika Ned sedang mencari kunci, ternyata singa itu masih berada di sekitar situ. Kemudian Ned pun bersembunyi di atas pohon untuk menghindari serangan singa yang bisa saja membunuhnya. Setelah singa itu menjauh dan tidak menyadari keberadaan Ned, ia pun segera turun dari atas pohon dan kemudian mencari kunci yang dibawa oleh pemburu itu. Kemudian Ned pun menemukan kunci yang dibawa oleh para pemburu itu. Beberapa saat kemudian, singa itu pun kembali ke mobil yang ditunggangi oleh Martin dan kedua putri Ned. Mereka yang berada di dalam mobil pun sangat ketakutan karena sosok singa yang menghampiri mereka. Kemudian sang singa yang menyadari di dalam mobil masih ada manusia, singa itu pun menyerang mereka yang berada di dalam mobil. Hal itu membuat putri Ned sangat ketakutan. Martin pun menahan singa itu. Lalu sembari ia menahan singa itu, Martin menyuruh kedua putri Ned untuk keluar dari dalam mobil dan masuk ke dalam mobil pemburu yang letaknya tak jauh dari mereka. Setelah kedua putri Ned keluar, Martin pun meledakkan dirinya bersama dengan singa yang ditahan olehnya. Hal itu membuat mobil milik Martin pun meledak dan keduanya pun tewas akibat ledakan tersebut. Tak lama setelah itu, Ned pun datang melihat mobil milik Martin yang meledak bersama dengan Martin dan singa itu, membuat perasaan Ned menjadi berantakan. Di sisi lain, ia merasa lega karena singa itu telah tewas dan putrinya selamat. Di sisi lain, ia sangatlah sedih karena ia harus kehilangan teman dekatnya dan mengorbankan dirinya demi keselamatan Ned dan kedua putrinya. Keesokan harinya, Ned dan keluarganya pun memutuskan untuk kembali pulang dengan menggunakan mobil pemburu yang telah mereka ambil. Kemudian mereka pun menemukan sebuah rumah tua yang berada di tengah hutan, dan rumah itu juga menjadi rumah singgah bagi para pemburu yang berburu di area hutan itu. Kemudian mereka pun memutuskan untuk singgah di rumah itu untuk mengobati luka salah satu anak Ned yang terkena serangan singa yang tadi menyerang mereka. Lalu Ned bersama dengan anaknya pun mencari sebuah bahan yang bisa menyerdakan luka yang diterima oleh anak Ned. Beruntungnya Ned menemukan sebuah kotak P3K yang ada di bawah lemari. Kemudian ia pun membalut luka sobekan di bagian perut anaknya agar pendarahan di tubuh anak Ned mengurang.
Lalu Ned pun memeriksa tempat sekitar. Ia berharap bisa menemukan sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Namun beberapa saat kemudian seekor singa yang beberapa hari ini menyerang mereka datang menghampiri rumah tua itu. Ternyata singa itu telah mengikuti mereka dan lolos dari ledakan mobil yang diledakkan oleh Martin. Kemudian singa itu pun masuk ke dalam rumah. Betapa takutnya anak Ned yang mengetahui singa itu masuk ke dalam rumah. Lalu kedua anak Ned pun bersembunyi untuk menghindari singa itu. Namun sang singa berhasil menemukan mereka. Segera mereka pun berteriak hingga Ned mengetahui jika anaknya dalam bahaya. Segera Ned pun menembakkan senjatanya ke arah singa itu dan langsung membawa anak-anaknya keluar dari dalam bangunan tersebut. Kemudian Ned menemukan sebuah ruangan yang memiliki kerangkeng. Segera Ned pun memasukkan kedua anaknya ke dalam ruangan tersebut agar aman dari serangan singa itu. Lalu Ned pun memancing singa itu untuk menjauh dari rumah itu. Kemudian ia pun bertarung dengan singa itu. Namun di sini Ned menerima serangan yang sangat fatal di beberapa tubuhnya karena sang singa di sini sangatlah unggul dalam peperangan itu. Di saat Ned hampir mati karena serangan singa itu, tiba-tiba dua singa muncul dan langsung menyerang singa yang menyerang Ned. Di situ Ned pun terselamatkan karena dua singa itu membantu Ned. Beberapa hari kemudian Ned pun terbangun di sebuah ruangan kesehatan. Ternyata setelah menerima luka yang sangat fatal, Ned tak sadarkan diri dan dia diselamatkan oleh petugas cagar alam yang datang ketika Ned tak sadarkan diri. Kemudian ia sangat senang karena setelah Ned sadar, kedua putrinya berada di sampingnya. Lalu setelah luka Ned pulih, ia pun kembali ke hutan dan berfoto di pohon yang dulu digunakan mendiang istri Ned untuk berfoto, dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah mendengarkan alur cerita film yang saya bawakan hingga selesai. Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita film yang saya bawakan. Sedikit kata-kata nih dari saya. Banyak yang sibuk mengejar harta hingga melupakan keluarga. Padahal tanpa kita sadari, keluarga ialah harta tak ternilai. Bisa membuat keluarga bahagia adalah salah satu momen paling membahagiakan dalam hidup ini. Jika kita ikhlas dalam berupaya untuk membahagiakan kehidupan keluarga kita, Tuhan akan memudahkan dalam menunjukkan jalan. Kebersamaan dengan keluarga itu lebih bahagia dibanding apapun. Keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Jangan takut mencoba hal yang baru, gapailah impianmu. Tapi ingatlah, tak peduli kemana kamu pergi, keluarga adalah tempat di mana kamu kembali. Keluarga adalah salah satu hal terpenting yang kita miliki yang tak akan pernah berubah dan selalu ada ketika dibutuhkan. Lebih baik hidup sederhana tapi bermakna daripada hidup mewah tapi mengorbankan cinta keluarga. Jangan melupakan orang-orang yang pernah membantu saat kita mengalami masalah yang besar. Mereka itu ialah keluarga. Oke, itu saja kata-kata dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Saya Leo selaku pengisi suara di channel ini. Saya pamit undur diri. Wassalam.